Ke kiri ya, mewakili. Oh ibu, Masya Allah ibu. Kenapa ibu? Lagi dapat gelombang apa? Nggak pertanyaan bu, saya yang nanya ibu. Nanti pertanyaan terakhir. Saya sekarang nanya ibu dulu. Ibu lagi kena gelombang nggak? Apa coba gelombangnya? Di sana ujian, di sana ujian. Masya Allah. Antara mimpi dan kenyataan, esok pagi sinar lagi mengunci hari, lampaui mimpi tetap membara, cinta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Sempurna, Zat yang sempurna dalam sifatnya, dalam syariatnya, keseluruhannya. Alhamdulillah, sebagai mukmin kita mempunyai Allah yang Maha Sempurna. Syukur ini semoga terus kita bisa panjangkan. Syukur atas segala nikmatnya, syukur atas nikmat iman, Islam, hidayah, istiqomah, ukhuwah, insyaallah. Alhamdulillah. Syukur ini semoga bisa dikembalikan dalam bentuk ketaatan. Salafus soleh mengatakan bahwa siapa yang tidak menjadikan kenikmatan itu menjadi bertambahnya ketaatan, maka akan menjadi musibah untuk dirinya. Setiap mendapat kenikmatan 1 inci, semoga kita bisa menambah ketaatan 1 inci, mendapat kenikmatan 1 jengkal, semoga kita bisa menambah ketaatan 1 jengkal, dan begitu seterusnya insya Allah. Salam dan salawat semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang telah menyampaikan risalahnya hingga hari ini, betapa indahnya Islam sampai hari ini, insya Allah. Semoga kita menjadi umat terbaiknya, insya Allah. Alhamdulillah, kepada yang kami hormati, kepada para jemaah, Masya Allah, ada bunda-bunda. Ini sendu-sendu syahdu gitu cuacanya ya bun ya. Ada yang kosong mendingan merapat bun, biar anget dalam persaudaraan. Ya, mendingan merapat teh. Kita merapat ke depan. Ayo teh, nggak apa-apa. Mau pulang duluan juga nggak apa-apa. Kita merapat. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah, ini kali pertama saya diundang hadir oleh MT Maratus Solehah. Semoga Allah curahkan keberkahan untuk para pengurus, kepada para pengurusnya. Semoga Allah berkahi, Allah limpahkan keikhlasan dalam mengambil perannya di dalam dakwah ini, agar tersampaikannya ilmu, agar tersampaikannya semua hal-hal baik kepada kita, insya Allah menjadi wasilah diteruskannya risalah ini. Nah Bu, kenapa akhirnya kita bisa menghargai para pengurus salah satu majelis taklim komunitas? Karena kalau misalnya kita sudah tahu betapa beratnya perjuangan untuk bisa mengadakan taklim, mencari teman, mencari tempat, mencari narasumber, mencari dana juga ya Bu, karena visi kerja dari semua teman-teman yang ingin mengadakan kajian adalah bagaimana caranya agar kalimat-kalimat terbaik yang telah diwahyukan Allah itu tersampaikan dengan baik. Bagaimana mencari metode terbaik, bagaimana mencari tim terbaik, dan bagaimana untuk bisa sampai kepada umat terbaik. Sebagai pengurus juga semoga Allah jaga keikhlasannya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, karena memang tanpa keikhlasan itu mustahil kita akan mendapatkan teman-teman atau jemaah yang datang itu dengan keikhlasan juga. Jadi intinya adalah apapun yang kita lakukan ikhlas itu, insya Allah tarikannya juga nanti feedbacknya juga akan datang lagi dengan keikhlasan, insya Allah. Kalau misalnya kita mulai dengan keikhlasan ya teman-teman Maratus Solehah, pokoknya
Kemarin juga, teh kita MT baru, teteh mau ngisi nggak di MT baru? Nggak ada masalah MT baru atau enggaknya gitu, bukan masalah MT baru atau enggaknya, tapi niat kita ikhlas atau tidaknya, bagaimana kita ingin memberikan motivasi, inspirasi dan sebagainya. Untuk kepada host juga Bu, dulu itu saya mungkin Ibu enggak ya, dulu saya kurang menghargai profesi sebagai host. Terus dulu saya juga mungkin kurang menghargai profesi orang-orang yang dijadikan narasumber. Karena apa? Karena nggak pernah merasakan, belum dikasih kesempatan untuk merasakan. Misalnya jadi host, betapa Bu, jadi host untuk membuka acara aja itu wah bisa keringetan loh Bu. Masya Allah. Jadi ketika kita akhirnya, makanya ibu-ibu saya doakan di sini, teteh-teteh, adik-adik semua saya doakan di sini. Nanti bergantian, bukan hanya Nanet Dewi Kamelia saja yang akan mengisi di sini, tapi nanti Nina, ketua MT-nya, ada Nadila, pengurus-pengurus, ada siapa lagi ya, semua pengurus, terus mungkin dari jamaah pun nanti diberi kesempatan untuk bisa bicara tentang keindahan Islam ya, insya Allah. Itu saya doakan setiap kali saya mengaji, saya doakan karena Islam memerlukan, memang agama ini memerlukan daiyah. Kita ini terlahir udah sebagai daiyah loh Bu, komitmennya untuk mensyiarkan terus keindahan Islam, nilai-nilai Islam, syariat Islam ini kepada umat secara keseluruhan. Semoga dimudahkan ya Bu ya, semoga diberi kesempatan minimal juga bicara. Ketika kita bicara itu Bu, nggak mudah. Kita akan menghargai, kita akan lebih menghargai ketika kita sudah mencoba. Kita akan menghargai orang yang ikhtiar untuk berdakwah Bu, ketika kita udah coba dakwah. Kalau misalnya kita nggak coba dakwah, kita nggak akan tahu Bu, akan selalu kayak waktu itu saya sebelum saya terjun langsung ke dunia dakwah ini, saya dulu awalnya, Masya Allah ya, Allah tuh kadang-kadang kalau kita melihat bagaimana Allah akhirnya menempatkan kita di satu titik ke titik yang lain, ke titik yang lain itu, saya pernah diajak oleh teman saya yang dulunya SMA kemudian hijrah. Beliau udah menjadi pasangan ustadz dan ustazah, Masya Allah. Dan kemudian ngajak saya tuh, kamu pokoknya jadi komentator aja ya, maksudnya materinya apa, materinya gimana, tadi saya bawakan gimana gitu. Nah terus ketika beliau, enak aja Bu saya bikin kritikan gitu ya, bikin ini, bikin itu. Ini tadi pembukaannya kurang gini, ininya tadi narasinya kurang seperti ini. Subhanallah. Dan akhirnya ketika saya diberi kesempatan untuk duduk di kursi panas ini Bu, Masya Allah. Ini saya namain kursi panas. Kursi panas yang tapi semoga membawa kita ke surga ya Bu ya, Insya Allah. Maka dari itu akhirnya kita akan bisa lebih menghargai ketika kita sudah merasakan. Walaupun Ibu tidak duduk di kursi ini ya Bu, tapi ketika Ibu berdakwah, keringetannya kita mendakwahi seseorang, betapa berharapnya kita orang mendapat hidayah lewat kita itu Bu, Masya Allah, bukan perkara yang mudah. Jadi alhamdulillah, tapi makanya saya selalu minta kepada Allah, ya Allah beri hikmah dari setiap pertemuan saya dengan orang-orang, dengan orang yang memang Engkau takdirkan bertemu gitu. Selalu beri hikmah biar itu bisa menjadi pelajaran kita sebagai dalam rangka kita mensyukuri juga semua nikmat Allah dan sebagai bentuk syukur kita, dan akhirnya kita bisa lebih menghargai apapun profesi orang itu Bu, insya Allah gitu. Jadi ini intermezzo aja dulu ya Bu ya, sebelum masuk bahwa saya ingin mengajak semua untuk bisa jadi ketika host bicara Bu, ya didengerin hostnya ketika saya bicara, alhamdulillah kalau Ibu mau mendengarkan, karena memang semua saya yakin banget Bu, ketika orang mau apalagi dakwah, membawa kalimat-kalimat yang berat, membawa kalimat-kalimat yang harus bisa membuat orang terketuk hatinya. Dakwah itu kan gitu ya Bu ya, utu ila sabili rabbik, untuk mengajak orang lagi kembali ke jalan Allah itu bukan perkara mudah gitu sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya Allah berikan kesempatan Bu, makanya pasti orang itu akan mempergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Tidurnya akan lebih kurang Bu, bacaannya, murojaah materinya, murojaah Qur'annya Bu gitu. Jadi aduh, saya waktu itu ya Allah, ternyata waktu itu lisan ini terlalu mudah untuk bisa mengkritisi ya Bu ya. Oh ini host ini jelek nih, ini narasumbernya ini nih, ini narasumbernya kurang ini, kurang itu, kurang ini. Aduh Bu, ternyata semua punya punya kesulitannya masing-masing, iya, punya
dan saya yakin semua sudah mengorbankan untuk bisa memberikan yang terbaik. Mungkin ada yang belum tersentuh, mungkin ada yang tersentuh ya. Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya kita harus ikhtiar aja ya. Semangat ya Bu ya, teteh-teteh, semangat. Bahwa nanti tidak hanya Nana Dewi Kamelia saja yang akan duduk di sini, tapi saya doakan semua insya Allah mendapatkan kesempatan untuk bisa berdakwah insya Allah ya. Tema kita apa teh? Ayo. Tenang di tengah gelombang. Teh Ocha udah tenang ya? Insya Allah. Berusaha untuk tenang. Masya Allah. Gelombangnya apa ini Bu? Ibu merasakan gelombang apa Bu? Bu merasakan gelombang apa yuk Bu? Kita sharing aja, diskusi biar nggak ngantuk. Cepet aja Bu. Yang kepikiran aja, nggak usah dipikirin. Yang masa lalu rumah tangga. Hah? Masa lalu rumah tangga? Gimana maksudnya? Ya selama menikah ada gelombang dan. Oh, tapi sekarang udah masih atau enggak? Ini kan enggak, judulnya kan ini tenang di tengah gelombang. Berarti ada gelombang yang mengguncang hidup kita nih. Sekarang masih sudah tenang. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Jadi pertanyaannya salah, Bunda. Tidak. Ya? Iya. Tidak. Ya? Namanya tidak. Oh iya. Gelombangnya apa teh? Bukan. Teteh lagi merasakan gelombang nggak? Oh, apa teh? gelombangnya semenjak pas ngandor nggak jadi. Oh, Masya Allah, Subhanallah, ya Sarullah. Oke. Muta'aruf, nador, nggak jadi ya. Saya ke kiri ya, mewakili. Oh Ibu, Masya Allah Ibu. Kenapa Ibu? Lagi dapat gelombang apa? Nggak pertanyaan Bu, saya yang nanya Ibu. Nanti pertanyaan terakhir. Saya sekarang nanya Ibu dulu, Ibu lagi kena gelombang nggak? Iya. Apa coba gelombangnya? Di sana ujian. Masya Allah. Tapi Ibu masih bisa senyum, ih keren Bu, Masya Allah. Bunda? Sana ujian, sini ujian. Kehidupan aja pokoknya, rumah tangga, anak, keluarga, Masya Allah diborong. Sama? Salam dulu Bu. Kenapa? Apa yang lagi dirasa? Teteh jangan nangis dulu, belum sasi nangis ini Teh. Masya Allah, peluk dulu. Kangen Mama. Masya Allah. Keluarga ya? Oh ditinggal Mama. Oh, Masya Allah ya. Saya catat dulu ya. Syukron Teh. Bentar Teh, ada yang punya tisu? Teteh. Ibu cantik. Enggak ya Ibu mah ya, Bunda monggo ya. Banyak sih. Oh banyak, Masya Allah. Saya nggak dipikirkan. Oh Masya Allah. Mau diiniin apa tuh ya? Enggak ya? Banyak. Belajar dari Ibu tuh nggak dipikirin. Karena apa Bun? Saya mah jadi keluarga teh jadi tanggungan saya, adik, kakak atau siapa. Masya Allah. Tuh kan Bu, kalau kenalan jadinya tahu Bu. Jadi kita teh tidak merasa sendiri. Apa jauh-jauh. Iya kan, kita mah kalau misalnya di masjid tuh harusnya rapet, dapat teman baru, deketan Bu, kenalan. Kalau mau sama saya di depan, hayu. Bunda di depan atau sama saya yuk? Saya dari Siti Maryam. Oh Masya Allah. Nggak wakilan. Siti Maryam tuh bunda-bunda yang masih kinclong. Syukron Bunda. Satu lagi, pengen dari yang muda. Satu lagi sebelah kiri ada? Dari yang muda. Yang di belakang? Yang pakai kacamata. Nah ini aja. Kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah dicari Teh. Berarti Teteh udah lolos. Kalau nggak ada beneran nggak usah dicari. Dan saya akan bilang alhamdulillah kajiannya mau saya tutup.
Kenapa teh? Hah? Oh, single mother, masya Allah. Ini dari tadi, dari teteh di sana, teteh di sini, bunda, teteh, adek satu lagi aja, satu lagi. Nah, ibu, oh ibu mau, masya Allah. Ibu sama sebelahnya tuh ya? Mantu. Oh mantu. Oh bu, kalau mantunya curhat nanti ya. Saya pengen dengar dari ibunya, terus dari mantunya. Gelombangnya apa? Mangga bu. Saya tuh diuji bermacam-macam masalah di keluarga, tapi mudah-mudahan bisa mengatasi. Mantu keberapa bu? Mantu yang nomor 2. Anak? Anak kedua. Oh, anak 2? Satu. Anak 2? Ini Bukan ibu? 4. Ih ibu, masya Allah. Cucu udah 3. Cucu udah 3, saya belum. Ini dari mantunya. Jadi ibu dari masalah anak ya? Ada dari masalah anak, dari keluarga. Bermacam-macam. Ada Iya, dari suami, ada ya kehidupan rumah tangga. Tapi ibu tetap cantik ya. Banyak masalah juga kayak nggak ada beban ya. Ya, Masya enjoy. Allah. Iya. Teteh, ini di depan mertua loh ngomongnya. Ya udah biasa. Wis kompak gini mertua sama ibu. Masya Allah. Ini mantu kan? Mantu. Jadi anak ibu yang laki kan? Iya. Oh, ujiannya dari suami katanya bu. Masya Allah. Subhanallah. Jazakumullah khairan sudah berbagi. Masya Allah kan bu, dengan sedikit muter aja betapa ini menunjukkan bahwa luar biasa bu ya ujian. Ada yang usianya masih teteh yang lagi mau dinador, kemarin lagi ta'aruf ya. Nggak jadi nikah ya teh ya. Rasanya tuh ya teh sakitnya di sini ya. 3 kali sakitnya di sini teh atau di sini? Wow, udah semua sakit kayaknya teh. Hah? Kenapa? Sama satu atau ada 3 calon? 3 calon. Oh, sakit ya teh? Oh, subhanallah. Semoga itu berarti kayaknya mau digantiin sama yang lebih baik. Ada bunda, oh ini anaknya, ini tadi saya kejar-kejar loh sebelum kajian. Ini anak siapa, anak siapa? Ayo dek, kerudungnya mana kerudung syar'inya? Masya Allah. Tadi saya kejar-kejar bu. Baik, alhamdulillah sudah kita dengar bahwa ternyata dari setiap usia, tidak yang muda. Tadi saya hanya ngelihatnya ini dari awal ya, ada yang lagi ta'arufan. Kemudian ada bunda yang sudah punya mantu di sisi sini, ya. Kalau teteh kemarin sekarang sedang tenang ya teh ya, yang baju coklat. Sekarang lagi tenang, tapi kemarin ada gelombang dalam keluarga. Terus teteh yang mantu tadi, bu doain ya saya dapat mantu kayak ibu, dapat besan kayak ibu ya, biar dekat gini, masya Allah. Tadi bilang masalahnya dengan suaminya, ibu mertuanya senyum-senyum aja tadi. Terus di sebelah sini tadi bunda. Ya, bunda berkerudung ungu ini, subhanallah diuji dengan gelombang kiri, kanan, depan, belakang. Berarti kalau bisa saya tebak dari keluarga, hartanya, kesehatannya ya, bunda ya, bisa. Terus bunda di sebelahnya ditinggal sama orang tua ya bunda. Kehilangan yang sangat itu adalah ketika kehilangan orang yang dicintai ya. Ibu ya, deket banget sama ibu. Subhanallah. Dan kalau orang tua mah nggak ada ganti. Katanya kalau misalnya kesedihan mah nggak ada yang bisa ganti sih kalau kesedihan sih ya. Cuma nanti Allah akan hadirkan satu saat yang memang akan menjadikan kita bahagia. Karena terus aja kayak gitu, tek ya, gitu. Terus bunda berkerudung himar ungu yang cantik. Tadi ya tetap ya bun ya. Sampai sekarang pun kita diuji. Kalau misalnya kita satu bu, karena kalau ayat di Quran itu banyak sekali, kita misalnya ambil satu dari Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka sudah dibiarkan saja ketika mereka mengatakan amanna, kami telah beriman, kemudian mereka tidak diuji? Al-Ankabut ayat 2. Amanna, saya udah beriman, kenapa saya harus diuji? Ya bu. Nah,
Alhamdulillah sebelum kajian ini saya sempat murojaah dengan guru saya. Kita pun tetap harus selalu mempunyai guru ya Bu, untuk kita diskusi, untuk kita akhirnya bisa memahami, untuk bisa memahamkan kembali. Hakikatnya kan gini Bu, setiap ilmu itu jangan sampai mengendap di buku catatan ya Bu ya. Setiap ilmu yang kita punya itu usahakan minta ke Allah, misalnya kita sudah berdoa Robbi zidni ilma warzuqni fahma, ya Allah kenapa disandingkan dengan fahma, ya semoga kita faham Bu. Karena kalau misalnya nggak paham, ini kayak saya dulu Bu. Ketika saya belum menjadikan Islam menjadi pilihan hidup saya, ya Bu, diwariskan dari orang tua, dan kemudian ternyata saya akhirnya menemukan bahwa oh ternyata Islam harus jadi pilihan kita dulu. Kalau Islam jadi pilihan kita dulu, baru di situ kita mau untuk diatur oleh Islam. Kalau Islam tidak menjadikan pilihan, kalau kita masih menganggap Islam ini warisan, oh ya alhamdulillah saya Islam karena orang tua saya, itu belum istilahnya belum full. Kita harus tahu dulu sampai di titik bahwa Islam sudah menjadi pilihan kita. Ya, ini kuncinya dulu Bu. Ketika kita sudah bilang di satu titik bahwa oke, ternyata ini Islam adalah pilihan kita, berarti saya siap untuk diintervensi oleh Allah, ya, dengan semua syariatnya, dengan siap untuk menjalankan semua sunnahnya. Nabi kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Siap untuk mengikuti, meneladani siapa sosok yang memang harus kita ambil semua keteladanannya dari beliau. Begitu. Jadi apakah sekarang dan terus ada banyak ayat Quran itu yang menyuruh kita untuk berpikir. Kurang lebih 71 ayat untuk menyuruh kita berpikir. Jadi berpikirlah. Mari kita berpikir, sesudah banyaknya hilir mudik, ada ustadz, ada orang-orang baik, ada ustazah yang menghampiri kita, ada sahabat yang menepuk pundak kita mengingatkan, atau enggak ada orang, ada musuh yang datang misalnya menciptakan satu kejadian yang kita nggak suka, tapi sebenarnya apa yang dia katakan benar misalnya, ya. Banyak sekali signal-signal yang sudah Allah berikan, entah lewat sakitkah, entah lewat kecewakah, entah lewat penderitaankah, semua signal-signal itu sejatinya harusnya membuat kita untuk berpikir, untuk kita bisa lebih memahami. Tiba-tiba kita lagi sakit, kemudian abis gitu kita mendapati bahwa ternyata, oh ada orang ternyata yang lebih menderita, kita masih bisa obat, masih ada yang nganterin kita ke puskesmas. Ternyata kita mendapatkan cerita bahwa ada yang sakit tapi nggak bisa bayar untuk puskesmas. Untuk puskesmas aja nggak bisa bayar gitu. Kita misalnya masih bisa ke dokter, masih bisa periksa lab. Oh dia mah boro-boro periksa lab. Banyak sekali, makanya tadi saya mengawali, aduh ya Allah, kalau misalnya kita nggak bersyukur ini, ya Allah, ya betapa Allah tuh memang sabar banget sama kita. Jadi kuncinya Bu, ketika kita ada di panggung dunia ini, ya hidup di panggung yang namanya apa Bu? Dunia. Dunia itu apa Bu? Darul bala, tempatnya ujian kan Bu? Ya. Kita harus mengimani apa yang dikabarkan dan diwahyukan Allah kepada kita dalam Quran. Saya tema ini hanya mau kasih satu ayat aja Bu. Al-Balad ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu berada dalam susah payah. Siapa Bu? Yang menciptakan kesusah payahan ini siapa? Allah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa arti kabad itu adalah kepahitan hidup dan kegetiran urusan akhirat. Jadi Bu, udah jadi aja lagi ya. Jadi sebenarnya simpel banget ini kajiannya. Jadi pokoknya kita harus memahami bahwa ketika kita memaknai istilah kabad, ya Bu ya, kita itu akan akrab dengan kepahitan hidup dan akan akrab dengan kegetiran akhirat. Ya Bu, sampai dilanjutkan tafsirnya bahwa sampai nanti ditentukan apakah kepastian tempat kita di surga apa di neraka. Nah, yang jadi masalah adalah itu Allah sudah menjelaskan tuh ya. Allah sudah menjelaskan bahwa laqad khalaqnal insana fi kabad ya Bu ya. Apa Bu? Terjemahnya apa Bu?
Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Nah, ya. Berarti kan Allah yang kasih kita ya. Pasti kita akan selalu menemukan kesusahan, kepayahan dalam menjalankan hidup kita di dunia. Allahumma shayyiban nafi'an. Hujan, Bu. Yang punya anak gadis suruh hujan-hujanan biar besok di khitbah berkah. Ya. Reaksi manusia itu apa? Seringnya kaget. Kalau nerima ujian, kaget karena nggak siap untuk bisa memahami ayat Al-Balad ayat 4 ini pun kan susah payah kan, Bu? Ya kan, Bu? Akhirnya kaget menghadapi episode kehidupan yang tidak pernah diharapkan. Kenapa ya aku dapat suaminya? Kenapa ya dia hari ini bentak aku kayak gini? Ayahku aja nggak pernah bentak aku. Kaget. Kenapa ya suamiku seperti ini? Dulu dia nggak pernah kayak gini. Dia sekarang kayak gini. Kenapa kok dia kayaknya nggak perhatian? Kaget. Kenapa ya temanku, anakku, semuanya akhirnya kaget. Harusnya gitu nggak sih, Bu? Sebenarnya, Bu? Manusiawi, kaget mah manusiawi. Tapi bagaimana kita akhirnya bisa di selanjutnya reaksi manusia itu kaget karena apa? Lupa bagaimana menyikapi setiap ujian itu sebagai orang beriman. Ya, lupa. Kalau kita pahami aja dulu, laqad khalaqnal insana fi kabad. Dalam susah payah, oh iya udah. Memang dunia mah sesimpel itu untuk memahami, oh iya memang dunia mah tempat darul bala, ya udah aja. Ayo aja. Bukan dilawan. Ujiannya jadi nggak dilawan, Bu. Saya pernah menempati posisi setiap ujian itu dilawan, nggak terima. Ya, Bu ya. Nggak terima, ujian ini nggak terima. Kenapa Allah tuh begini? Harusnya kalau Allah maha baik tuh nggak kayak gini, nggak kasih saya ini kayak Bunda tadi ya, maksudnya udah jatuh tertimpa tangga, ke serempet motor, kejepit mobil, oh udah segala macam. Ya, Bun. Pokoknya udah segala macam, seakan-akan kita tuh yang memang ini kenapa sih harus aku? Kenapa nggak fulanah? Kenapa nggak orang-orang jahat aja? Kenapa nggak orang zolim aja yang harus merasakan sakit? Yang harus merasakan kecewa, yang harus merasakan sedih, yang harus ditinggal orang tuanya. Saya nggak siap ditinggal ibu saya nggak siap ditinggal ayah saya. Oh iya, Bu, ibu saya nggak siap ditinggal suaminya, pingsan-pingsan, nggak siap, kaget dengan episode yang harus diterima. Padahal kan itu musibah itu kan sebenarnya perputaran ya, Bu ya, perputaran. Jadi misalnya saya pernah datang ke orang tua, karena orang saya udah lama sih, misalnya ada seseorang yang datang untuk takziah karena ibunya meninggal. Nanti dia yang misalnya kita bertemu sahabat itu kemudian membesarkan hati kita kemudian membesarkan hati kita. Gak lama mungkin kita yang akan kehilangan orang tua kita yang mungkin kehilangan ibu kita yang mungkin akan kehilangan ayah kita yang akan kehilangan, akan merasakan kecewa, akan merasakan kepedihan yang sangat ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Reaksinya apalagi kemudian, nah orang yang tidak beriman itu akhirnya reaksinya pelarian, pelampiasan. Bosen, capek, ujian terus, nonton sinetron yuk, nonton drama-drama yuk, dikasihlah kita pikiran-pikiran yang akhirnya membentuk imajinasi bahwa harusnya kan begini, si ayah kan harusnya seperti ini, atau enggak si ibu kan harusnya kayak gini, atau enggak fulanah itu kan harusnya seperti ini, sahabat saya harusnya seperti ini, nah ketua majelis taklim itu harusnya seperti ini. Semua kita seakan-akan dibombardir dengan figur-figur yang itu tuh hanya ada di drama sebenarnya, tidak untuk di kehidupan nyata. Mana ada sih, Bu ya, terus aja kan kalau misalnya drama Hollywood, drama Bollywood, semua kan menjanjikannya seperti itu. Perempuan miskin ketemu laki-laki kaya, perempuan yang buruk rupa ketemu dengan laki-laki tampan yang akhirnya menjadi kaya raya, dia bisa operasi terus dia bisa cantik jelita gitu, Bu. Itukah yang kita harapkan? Akhirnya semuanya lebih ke materi. Bahagia itu dari materi, bahagia itu ketika kita
ketemu dengan suami yang kaya dan bla 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 bla. Rusak ini semua, rusak. Bu ya, berapa kali saya mah nggak akan bosan untuk ngingetin ibu yang tadi punya anak kecil, hati-hati ya Bu ya, hati-hati ya Teh. Kupingnya, anak-anak itu kupingnya dan memorinya luar biasa. Seperti saya ketika waktu kecil, saya tahu teman-teman ibu saya itu siapa, bagaimana mereka menghadapi problem, bagaimana mereka memanajemen konflik, apa pandangan mereka. Oh, saya tahu teman-teman ibu saya. Hati-hati mengajak teman-teman itu datang ke dalam dinding rumah kita, jangan sampai mereka merusak ideologi anak kita. Banyakin Bu temenin sama teman-teman soleh. Kalau kita nggak bisa, biarkan mereka yang sampaikan kebaikan-kebaikan itu kepada anak atau cucu kita. Datengin Bu teman-teman yang soleh itu ke rumah. Ingat Bu, oh ingat Bu, orang selevel guru kami aja Ustadz Umar Mita ya, dia ingat melihat orang tuanya harmonis, biasa harmonis. Beliau ingat ketika SD mendapati bapak dan ibunya bertengkar dan itu menimbulkan trauma. Ingat terus sampai sekarang. Tapi akhirnya dipahami bahwa oh ternyata mereka ada konflik, mereka berusaha untuk memanajemen konflik, awalnya gagal tapi akhirnya dengan bertengkar itu kan ada kalau kita sampai bertengkar, suaranya tinggi apa segala macam itu kan berarti ada yang gak nyampe pesannya, message-nya kan ada yang gak sampai ya Bu ya gitu. Biarkan anak melihat kekurangan kita, nggak apa-apa Bu, nggak usah kelihatan sempurna, karena nanti anak akan bertemu dengan orang-orang jahat, orang-orang yang tidak sempurna di luar. Justru biasakan mereka untuk melihat kita berdebat, musyawarah dengan suami itu di depan anak-anak Bu. Biarkan anak-anak belajar, anak sekecil itu Bu, ya. Saya ditinggal orang tua saya 7 tahun, dari 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun, skip 8, 9, 7 tahun saya ditinggal, 8 saya lihat pergaulan ibu saya seperti apa, teman-temannya seperti apa. Wah Bu, almost memorize. Makanya kenapa harus dijaga banget anak-anak seumur seperti itu kita harus terus menjaga kondisinya, lingkungannya. Buat apa Bu? Buat mereka nanti ke depannya. Saya nggak akan bosan untuk ngomong kayak gini, jagain itu anak-anaknya. Kalau ibu ingin anak-anak nanti memilih teman-teman soleha, ada di lingkungan orang-orang yang soleha, mulai dari kitanya Bu. Hadirkan kesolehan dari diri kita, tarik orang-orang soleha ke rumah kita untuk sama-sama Bu memberikan contoh. Karena anak seumur kayak gitu nggak bisa diomongin. Dia akan melihat keteladanan, apa nih yang Mama bilang, apa yang Mama sampaikan. Ibu nggak usah jadi dokter Bu untuk dokter komunikasi atau apa. Minta sama Allah, jadikan saya ibu yang solehah, cukup. Karena nanti Allah akan bisahkan kita untuk menjadi ibu yang solehah, menjadi istri yang solehah, menjadi ibu yang solehah. Karena nanti biarkan Allah bekerja dengan tangannya untuk memperbaiki kita. Yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau misalnya kita terus bertutur kata baik, qaulan sadida, dakwah kita di anak-anak, dakwah kita di suami, yuslih lakum amalakum, Allah akan memperbaiki amalan kita. Nanti kita dibikin pinter, ditambahin baik Bu. Gak mungkin kita mintanya ke Allah dan terus Allah tidak akan mendengar doa kita dan tidak akan memperbaiki amal kita, nggak mungkin. Ya Bu ya, jagain anak-anak, pendengarannya, penglihatannya Bu. Jangan dikira, keinget konflik-konflik, manajemen konfliknya, kesabarannya, kapan kita nggak sabar, kapan itu menimbulkan trauma. Jadi hati-hati dalam arti, ya Allah tolong jagain ya, biarkan anak ini belajar, karena nanti biarkan saya ingin mereka siap untuk nanti menghadapi situasi di depan. Jangan selalu penuhi kebutuhan anak Bu, karena itu juga tidak mendidik. Jangan selalu penuhi. Biarkan mereka kecewa sama kita sekali-sekali, karena nanti mereka akan kecewa ketemu sama orang. Jangan sampai dia berharap kepada manusia Bu. Saya pengen dapat suami yang seperti ayah saya, yang bisa jadiin sandaran karena ayahnya melindungi banget. Sampai kayaknya dia kalau ada apa-apa tuh dilindungi banget. Jangan sampai anaknya tersakiti, itu memang fitrah ya, nggak apa-apa seperti itu. Cuma sesekali biarkan dia sakit, biarkan anak kita merasakan sakit, biarkan anak kita mencari solusi dari kesakitannya atau masalahnya sendiri. Gak usah semua diatur sama ibu Bu, gak usah, biarkan mereka berkembang, biarkan mereka dewasa. Dari balik itu sebenarnya kita harus bisa mendewasakan mereka. Ya Bu ya, banyak sekali kasus bagaimana seorang ibu yang akhirnya
orang tua yang akhirnya terlalu sayang, terlalu cinta. Oh iya Bu, ayah itu harus jadi singa, iya Bu, harus menjadi singa yang menjaga anak perempuannya. Karena apa? Islam itu mengatur sedemikian rinci, yang boleh megang kulitnya wanita itu aja udah orang pilihan. Kalau di Inggris, Ratu Elizabeth, hanya Ratu Elizabeth yang dijaga Bu. Siapa yang berhak untuk salaman? Nanti dipilih, dijaga semuanya, gerak-geriknya, jalannya, dijagain semua protokolernya. Di Islam semua perempuan mendapat kemuliaan seperti itu. Ya Bu, semua. Makanya agama ini keren banget Bu. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Agama ini luar biasa menjaga kita Bu. Makanya kalau misalnya kita nggak diawali bukan dengan rasa syukur, ya Allah, jangan sampai lupa Bu untuk selalu bersyukur, ya Allah, terima kasih dengan agama yang sungguh sangat lurus dan sungguh sangat memuliakan kami ini. Ya Bu, jangan lupa bersyukur kita sudah berislam, diwarisi oleh orang tua dan akhirnya memilih Islam ini menjadi pilihan hidup kita. Gitu. Ya Bu, pelampiasannya itu jadi bukan di drama. Banyak sekarang orang-orang yang akhirnya nggak usah di drama Bu, di majelis aja terkadang terjadi fitnah. Ngelihat ustadz ya Bu ya, waliyazubillah, bukan di sini ya, maksudnya ngelihat ustadz terus yang, aduh kenapa ya suami saya nggak gitu. Syukurnya kurang kan Bu. Ngelihat ustadz kan harusnya mendengarkan ilmu, bukan akhirnya jadi mengidolakan ustadz itu semua karakternya ada di suaminya. Nggak kayak gitu kan Bu. Salah kan cara berpikirnya, salah. Kita mendengarkan ustadz untuk mendapatkan ilmu, bukan akhirnya membandingkan sama yang di rumah. Ya Bu, ini pelarian yang tidak benar, ini pelarian yang salah, pelampiasan yang salah. Maka dari itu Syekh Abdul Malik Al-Qasim dalam kitabnya mengatakan, di antara bentuk kepahitan hidup yang akan ditemui oleh manusia, ya ini masih berkaitan dengan ayat yang tadi Bu. Dia tidak akan memandang status, tidak akan memandang latar belakang, apalagi dia tidak akan memandang ibu secara geografis. Yang di Bandung Utara ujiannya sedikit, yang di Bandung Selatan ujiannya banyak, nggak seperti itu ya Bu ya. Yang di kota Bandung karena itu kota ujiannya sedikit, yang di pelosok-pelosok ujiannya banyak, nggak seperti itu. Jadi siapapun dia, apapun latar belakangnya, tidak memandang latar belakangnya, ibu mau kulitnya putih, mau kulitnya hitam, ibu mau istilahnya turunan darah biru, darah merah, darah apapun Bu. Pokoknya semua Bu, orang terkaya apapun, coba ibu tanya deh, coba kita tanya, coba kalau misalnya mereka mau jujur, mereka juga pasti pernah merasakan sakit, walaupun uangnya banyak, katakanlah sekarang yang crazy rich lah, yang disebut dengan sultan-sultan, apa mereka tidak pernah sakit? Ya sakit lah Bu, pasti mereka pernah merasakan sakit, pasti mereka pun salah satunya pernah ditinggalkan orang-orang yang dicintainya, ujian terus, pasti kalau misalnya tidak seperti itu mereka akan diuji oleh saudaranya, oleh keluarganya. Ya, jadi sesungguhnya manusia akan terus menemukan sapaan ujian siapapun dia Bu, nggak dipilih, semuanya orang beriman, ya Bu, ya. Dari yang tadi pertanyaan adalah amanah, dengan kamu mengatakan kamu beriman, apakah terus kamu nggak diuji? Ya, siap. Orang beriman bukan kita ya Allah minta ujian, enggak Bu, tapi kita siap karena itu Allah, Rob kita yang menghidupkan dan mematikan kita, yang sudah menentukannya seperti itu. Terima dulu Bu itu. Jadi nanti nggak akan ada apa sih namanya penolakan, nggak akan ada kesakitan, kekecewaan yang berlebih gitu dari kejadian ke setiap kejadiannya Bu ya. Jadi ya itu, manusia akan mendapatkan ujian. Jadi kalau misalnya kita berdiri gitu Bu, kalau misalnya kita sedang berdiri di lapangan, kita kena sapaan angin, ya begitupun manusia Bu. Selama kita masih hidup, ibu berpijak di mana Bu? Ibu masih nempel atau udah ngambang kakinya? Masih nempel kan di bumi Bu? Nah ketika kaki kita masih nempel di bumi, kaki kita masih berpijak di bumi, disitulah Bu semua ujian itu akan datang. Ya Bu ya, pasti setiap manusia sudah diberikan lakon oleh Allah sebagai pelakon kehidupan, dan disitulah pasti akan mendapatkan sapaan ujian. Maka Bu, yakinlah, oh udah saya mah nggak terkenal. Oh Bu, yang terkenal dan tidak terkenal. Saya mah miskin teh. Oh, yang kaya dan tidak kaya. Oh, yang pinter aja kayak teh, saya mah ada kurang pinter. Emang kalau kurang pinter nggak dikasih ujian? Yang pintar dan tidak pintar,
di kota maupun di pelosok desa, setiap manusia itu, kata Syekh Abdul Malik Al-Qasim, akan mendapatkan fitnah. Fitnah itu adalah ujian. Ibu kakinya masih nempel, Bu? Posisi kaya dan tidak kaya, Bu? Posisi terkenal dan tidak terkenal? Ada di kota ataupun di pelosok, merasa ibu pintar ataupun tidak pintar, sama semuanya akan mendapatkan ujian. Jadi selama kita hidup, kita akan mendapat, sepakat ya Bu sampai sini? Welcome ujian. Ya Bu ya? Syekh Abdul Malik Al-Qasim juga menjelaskan lebih lanjut bahwa manusia itu akan mendapatkan 4 fitnah. Fitnah itu artinya ujian. Apa aja Bu? Ada 4. Manusia akan mendapatkan fitnah dalam dirinya, dalam hartanya, dalam keluarganya, dalam kehormatan dirinya. 4 Bu. Apa Bu? Jangan lihat catatan. Masya Allah. Ibu pintar mendengar, cepat hafal, tapi pintar dan tidak pintar tetap mendapat ujian. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Jadi manusia mendapatkan ujian dari 4 hal, dari dalam dirinya, dari hartanya, dari keluarganya, dari fitnah kehormatan dirinya. Kita jabarkan satu-satu secara singkat. Apa fitnah diri itu? Fitnah diri itu misalnya seperti sakit, ya. Ada orang yang selalu diberikan sakit oleh Allah misalnya. Misalnya ada yang diberikan penyakit diabetes misalnya. Terus kita bertanya, aduh ya Allah, udah sampai suntik misalnya, diabetesnya sudah sampai suntik, ribet kan Bu ya, udah sampai suntik, udah nggak obat, makanan mesti digram, apa segala macam. Hidupnya hampir seumur hidupnya dia harus melangsungkan kehidupan hidupnya dengan alat bantu misalnya dengan suntik. Terus bertanyalah kita, terus mulailah kita secara tidak sadar mengugat Allah. Kenapa ya Allah bukan dia? Kenapa harus saya? Kenapa ujian diabetes ini harus saya? Ya. Terus kenapa ini harus diberikan kepada saya? Padahal saya sudah ibadah ya Allah, saya udah tahajud, saya udah zikir, saya udah taat sama suami saya. Saya sudah melakukan yang terbaik untuk agama ini, selalu ingin memberikan yang terbaik, tapi kenapa ini ujian sakit ini harus kepada saya? Atau yang kena kanker misalnya Bu ya, subhanallah, banyak motifnya sakitnya. Ya itu Bu, yakinlah, biarkan Allah memilih. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Biarkan Allah yang memilih siapa orang yang akan diberi ujian itu. Selain ujian sakit itu sebenarnya ujian dalam diri itu apa sih Bu? Antara lain misalnya ujian dengan hartanya, ujian dengan popularitas. Misalnya ada orang yang ingin terkenal, atau enggak misalnya ada orangnya yang dulu sebelum hijrah dia senang dengan musik, dan kemudian saya nih ada fulanah ya, katakan fulanah, saya nih kalau untuk urusan make up, urusan nggak usah dandan, urusan nggak usah pakai minyak wangi, nggak apa-apa gampang. Tapi yang susah buat saya adalah meninggalkan musik. Kayaknya not-notnya tuh masih nang kayaknya misal seperti itu gitu ya. Karena dia pun memegang salah satu alat musik, itu adalah pekerjaan berat buat dia. Mungkin yang tidak suka musik, tapi dia kemudian dulunya mungkin dia kerjanya di MUA gitu ya, atau apa gitu. Aduh, ninggalin untuk make up. Hargai Bu ketika dia udah nggak pakai bulu mata palsu. Itu aja udah harus dihargai. Biarkan orang berproses dalam hijrahnya. Hargai, jangan langsung dikatakan bahwa oh kamu tuh nggak boleh begini, nggak boleh begitu ya, ketika dia sedang menjalan, nanti patah Bu di tengah jalan. Biarkan dulu, yang penting kan dia udah nggak cukur alis ya, misalnya kan mencukur alis itu salah satu hal perkara yang Allah laknat, mulai memahami itu. Jadi make up nggak apa-apa Bu. Aisyah sendiri ketika waktu pernikahan itu di make up pada zaman, kalau kita lari ke pojok sirah sebentar, Aisyah itu didandani ketika memang waktu itu mau menikah di Madinah bersama Rasulullah. Jadi nikah di waktu-waktu event spesial seperti menikah, merias itu nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya sekarang di depan suami kita ledek, keluar kita cantik, ya itu harus dipertanyakan keimanan ibu ya Bu ya. Subhanallah. Jangan sampai Bu, suami adalah orang pertama harus melihat kecantikan
benar-benar kecantikan diri kita itu suami, Bu. Jangan kebalik. Banyaknya sekarang orang itu, bukan ibu-ibu di sini ya, banyaknya orang-orang wanita-wanita itu sekarang lebih memperlihatkan kecantikannya keluar daripada suami. Ini udah salah banget. Sementara kita butuh ridho suami, Bu. Pintu tengah surga itu suami, Bu. Kita harus memanjakan matanya, memanjakan telinganya, memanjakan hatinya, memanjakan semua anggota tubuhnya demi untuk keridoannya. Ya, Bu ya. Cita-cita ibu sama suami apa, Bu? Kalau saya, Bu, saya ya, Bu ya. Cita-cita saya adalah kalau misalnya saya wafat, suami saya bilang, alhamdulillah saya ridho mempunyai istri seperti dia. Itu cita-cita saya, Bu. Doain ya, Bu. Karena itu yang akan membuat betapa mudahnya seorang istri perempuan yang membuat kadang-kadang giptoh, iri laki-laki ya, Bu ya. Modalnya itu apa, Bu? Sholat, puasa di bulan Ramadan, sholat ya, sehari sholat wajib, Bu. Nggak disebutkan itu ditambah sholat sunnah atau tidaknya. Terus kemudian puasa di bulan Ramadan, terus kemudian taat kepada suami, Bu. Dan menjaga kesuciannya. Menjaga kesuciannya apa, Bu? Ya udah, jangan macam-macam sama yang bukan mahram, Bu. Jangan ada interaksi kalau tidak ada kepentingan yang ini dengan lawan jenis. Dijaga diri kita, kesucian kita, kehormatan kita, izzah kita, ifah kita. Dan masuklah surga dari manapun yang kau mau, dari pintu manapun yang kau mau. Kalau kita punya suami, Bu, itu tuh, Bu, modal kita banget. Ya. Jangan sampai yang tadi saya bilang, kita lagi hidup dalam kepayahan, kita mendapatkan suami kita tidak sempurna, kita mendapati suami kita kurang ini, kurang itu. Gak apa-apa, Bu. Ada. Ya, Bu ya. Ini sebenarnya fitnah, ya saya terusin dulu aja deh ya, Bu ya. Ya, Bu, pokoknya intinya fitnah diri itu kita tidak akan pernah bisa menggugat Allah. Jadi pastikan hidup kita tidak akan sesuai dengan yang kita mau, tapi hidup kita akan berjalan seperti apa yang Allah kehendaki. Catat ya, Bu, hidup kita tidak akan sesuai dengan apa yang kita mau, tapi hidup kita akan berjalan dengan sesuai yang Allah kehendaki. Suka atau tidak suka kita, Allah yang udah memang menetapkan porsinya kepada kita. Kemudian fitnah harta, Bu. Fitnah harta itu jangan disangka bahwa ujian harta itu hanya untuk orang yang tidak berkelapangan dalam rezekinya. Yang susah aja, yang susah untuk makan, susah untuk beli motor, susah untuk bayar kontrakan. Enggak, Bu. Orang yang diberi kelapangan harta juga ini, makanya banyak sekali orang yang terjebak bahwa fitnah harta ini, stigmanya itu ya, Bu, terjebak dalam stigma kalau Allah menyempitkan hartanya berarti Allah sedang menghinakannya. Kalau Allah sedang melapangkan hartanya berarti Allah sedang memuliakan dia. Al-Fajr kan 15-16 ya, Bu ya. Itu kan perkara orang jahiliyah, jangan sampai kita berpikiran seperti itu, Bu. Harus diluruskan ya. Ini harus diluruskan. Ketika Allah telah melapangkan rizkinya, memberikan kenikmatannya, fayaqulu rabbi akraman, dia akan berkata Tuhanku telah memuliakan aku. Kemudian ketika Allah menyempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakanku. Wal iyazubillah. Tidak ada dalam Islam itu Allah zolim kepada manusianya, tidak ada. Orang yang diberi kesempitan dalam harta itu sebenarnya dia tengah diberi rezeki sama Allah. Rezeki apa, Bu? Rezeki bahagia. Bahagianya kenapa? Karena keinginannya disederhanakan, kemudian dia jadi bahagia. Ibu lihat gimana orang yang banyak uang itu, Bu. Anaknya udah dibeliin HP yang terbaru, iPhone XXS berapa. Dibeliin game termahal ya, Bu ya. Diajakin jalan keluarganya, traveling. Kemana lagi sekarang kita? Kemana lagi destinasi kita sekarang? Ya, sampai bingung, Bu. Ruwet, Bu, hidupnya ruwet. Karena semua negara sudah didatangi, semua kota sudah dijelajahi, makanan terenak sudah dirasakan semuanya. Bingung, mau apa lagi sekarang hidupnya?
Bingung Bu, itu kebingungan itu kadang meruwetkan hidupnya. Sementara Bu, yang diberi kesempitan rezeki, keterbatasan rezeki, ada Bu, beberapa teman saya yang, aduh Teh Nanet, semalam baru makan ikan bakar sama keluarga, nikmatnya luar biasa. Padahal makannya di mana Bu? Di warung tenda apalah apa, dia ngasih taunya sebenarnya bukan dalam konteks dalam keluarganya, warung tendanya itu, tapi dirasakan betul oleh saya, ia sama suaminya dengan anak-anaknya bisa menikmati itu Bu. Bagaimana ketika Allah itu menyederhanakan kebahagiaannya, disempitkan mungkin rizkinya sesuai kehendak Allah, tapi bahagianya dilapangkan. Datang ke misalnya tempat-tempat hiburan yang retribusinya hanya 2.000, 3.000, 5.000, tapi udah bahagianya luar biasa. Si anaknya teh bahagia, sampai sepekan aja udah selalu ngomong, Abi, alhamdulillah, Abi makasih ya, udah ajak kakak sama adek ke kebun binatang. Nanti mau lagi ya Abi ya, nanti adek mau bikin ini dulu, bikin ini, biar nanti kalau Abi punya uang lagi, kita adek mau kesana lagi. Kebahagiaan, betapa sederhananya kebahagiaan seperti itu. Paham ya Bu? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi Bu, pahamilah, susah payah. Orang yang punya uang juga susah payah Bu. Susah payah. Pusing dia Bu, mikirin ini uang mau gimana lagi, bagaimana mencari kebahagiaan, padahal uang sudah melimpah, harta sudah banyak, mobil udah banyak, rumah udah di mana-mana, tapi tetap nggak bahagia. Ya Bu? Jangan sampai kita berpikir bahwa ketika kita tidak ada uang kita sedang dihinakan, dan ketika ada uang kita sedang dimuliakan. Waliyasubillah. Fitnah keluarga. Para nabi dan rasul bukan hanya mendapatkan ujian dari kaumnya, tapi juga dari keluarganya. Jadi Bu, kita bukan nabi, bukan rasul, tapi kita nggak mau kita dapat ujian dari keluarga. Why Bu, kata Allah, why? Kenapa ibu nggak mau diuji sama keluarga? Kenapa Bu? Nabi Adam diuji oleh anaknya Qabil, Nabi Nuh diuji oleh istrinya, Nabi Lut diuji oleh istrinya, Nabi Nuh diuji oleh anak dan istrinya, Nabi Lut diuji oleh istrinya. Ya Bu, Nabi Ibrahim diuji oleh bapaknya. Kemudian siapa lagi? Nabi Ismail diuji oleh istri pertamanya. Yang kemudian oleh Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menceraikan istri pertamanya karena kurang baik akhlaknya. Ya. Nabi Muhammad diuji oleh pamannya. Di luar para nabi, Asiyah yang dijanjikan surga diuji oleh keluarganya. Nah, terus kita siapa Bu? Kenapa ya Allah? Kenapa ujiannya harus kepada suami saya? Kenapa ujiannya harus kepada anak saya? Bu, kalau saya ingat, saya pernah bicara seperti itu kepada zat yang melahirkan, kepada zat yang menghidupkan dan mematikan saya malu Bu. Ya Allah, saya malu. Ketika saya ingat dulu saya pernah meminta seperti itu kepada Allah. Kenapa ujian ini harus menimpa suami saya? Ya kenapa enggak, kata Allah. Karena saya ingin mengujimu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena aku pengen melihat siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Terus kita mau diuji dan terus kita mau dinilai dari apa Bu? Kalau misalnya kita tidak diuji dari diri kita, tidak diuji dengan harta kita, tidak diuji dengan keluarga kita, terus kita mau diuji dari apa? Terus kita mau minta Allah menilai kita dari apa? Orang semua aja miniatur di dunia semua ini Bu, kayak misalnya kita sekolah, kita kerja, semua ada jenjangnya. Ketika kita mau naik jenjangnya itu pasti selalu ada tes, pasti selalu diuji. Terus siapa kita mau minta kepada Allah, ya Allah jangan uji aku dengan suamiku, jangan uji aku dengan anak-anakku. Ya Allah, secara ideal para nabi dan rasul itu harusnya mempunyai keluarga yang ideal. Kita melihat mereka harusnya memperlihatkan role model yang ideal. Suami yang taat, istri yang taat, keluarga yang taat, anak-anak yang taat, pamannya taat, semuanya taat. Satu keluarga, satu generasi taat. Dan kemudian di mana kita bisa mengambil hikmah dari yang terbaik amalnya itu yang akan mendapat tempat istimewa.
Jadi Bu, jangan minta lagi ya Allah sekarang sih Bu. Kalau misalnya kita minta ya Allah tolong kuatkan punggung saya karena memang darul bala ini pasti memang banyak ujian. Jika engkau mau mengujiku tolong kuatkan aku, tolong luaskan hati, pikiran, lapangkan. Ya kalau misalnya kita memang menangis, sedih, lelah, ya itu impact dari ujian itu, dari beratnya. Nggak apa-apa, cuma jangan sampai kita menolak. Jangan sampai kita nggak mau diberi ujian oleh Allah. Yang terakhir itu fitnah kehormatan diri. Ketika kita bersosialisasi, Bu, Ibu mau semua orang mencintai Ibu. Ya Allah, siapapun orang yang ketemu saya, ya harusnya dia mencintai saya, harusnya dia merespon baik apa yang kita katakan. Imam Ibnu Hazm mengatakan, siapapun orang yang berharap seluruh dunia ini senang kepada dia, setuju kepada dia, pro kepada dia, mencintai dia, berarti dia akalnya miring. Gak mungkin, dalam arti which is itu adalah artinya gak mungkin. Gak mungkin semua orang akan suka Bu sama kita. Gak mungkin orang akan sependapat dengan kita. Gak mungkin Bu. Dan kadang-kadang orang itu akan ada yang menjatuhkan harga diri kita. Ibunda kita Aisyah pernah mendapatkan ujian kehormatan, dijatuhkan kehormatannya bahwa beliau melakukan sesuatu yang menyakiti hati perempuan itu ya Bu ya. Siapa lagi? Sa'ad bin Waqqas. Itu yang panahnya didoakan oleh Rasul ya Bu, yang doanya ketika belum mengangkat tangan saja sama Allah sudah dikabulkan doanya, dijatuhkan kehormatannya, dikatakan bahwa ketika dia mengimami itu nggak becus mengimami sholat, dijatuhkan kehormatannya. Jadi siapa kita ketika kita mengharapkan orang yang memang Allah takdirkan untuk menjatuhkan sesekali, menjatuhkan kehormatan kita? Biarin aja Bu. Yang penting adalah kita membuktikan kepada Allah ketika kita dijatuhkan, kita tidak terpancing, kita tetap menjaga kehormatan kita tetap menjaga izah. Padahal Bu ya, ketika rasanya kalau kita suka kasihan, sekarang tuh akhirnya ketika paham, akhirnya kita kasihan. Ketika ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita itu, sebelum dia mendapatkan maaf dari kita, repot nanti dia di akhiratnya Bu. Kasihan kan? Kalau dulu kan enggak ya, kalau dulu lihat aja. Kalau dulu mungkin kita ke orang yang menjatuhkan kehormatan kita seperti itu, tapi sekarang kita akan melihat bahwa ketika ada orang yang menjatuhkan kehormatan kita, pandangan kita akan berubah. Pandangan kita adalah aduh kasihan ya kalau nggak kita maafin ya, karena ini bahaya banget menjatuhkan kehormatan. Soalnya ibu kan kadang-kadang mungkin akan mendapati belum pernah ketemu tapi udah ngomongin, oh ini Teh Nanet begini-begini, kata siapa? Kata yang itu. Ketemu aja belum Bu, duduk bareng aja belum. Ibu juga pasti pernah mengalami ya, duduk aja belum, ngobrol dari hati ke hati belum dan sebagainya, tapi dia sudah dengan sengaja seakan-akan dia tahu kita, seakan dia tahu segalanya tentang kita, dan dia dengan sengaja menjatuhkan. Jadi Bu, hasbunallah, jawabannya apa? Coba Bu, benar-benar kalau misalnya Ibu udah sering denger ya hasbunallah wa ni'mal wakil, rasanya gimana Bu? Kalau rasanya belum sampai ngegeter Bu, berarti kita belum yakin Allah adalah sebaik-baik penolong dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ali Imran 173. Karena saking seringnya jadi hambar. Makanan juga kalau misalnya nggak ada rasanya tuh jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Oh udah Bu, beres urusan kita. Kalau misalnya kita betul-betul gitu ya Bu ya. Antara mimpi dan kenyataan.